Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say. Hai guys, selamat malam. Nama aku Amelia. Nama aku Alfian Delita Permata. Nama aku Michelle Bertina. Nama aku Benjamin Michelle. Ikutin kita terus ya di Pangalengan. Dadah. Hai semuanya. Hai guys. Banjir guys. Jalan Budi banjir. Proses pasteurisasi susu. Proses pasteurisasi susu itu adalah proses pemanasan susu menggunakan suhu di bawah 100 derajat Celcius. Biasanya menggunakan suhu 60-80 derajat Celcius. Prosesnya hanya 2-5 detik. Tujuannya untuk mematangkan susu dan membunuh mikroorganisme patogen. Ada 4 tahapan pasteurisasi di industri, yaitu proses mixing, homogenisasi, pasteurisasi, dan juga pendinginan. Untuk proses mixing yaitu pencampuran. Karena ada banyak rasa, maka ada bahan tambahan yang harus ditambahkan seperti bubuk coklat untuk rasa coklat. Dicampur dahulu di mesin mixing tersebut. Selanjutnya ada homogenisasi. Tujuannya sendiri agar rasa susu tidak terpisah dan seragam, jadi nanti tidak ada pemisahan antara susu, air, dan lemaknya. Lalu, ada proses pasteurisasi memakai alat yang namanya PHE, Plate Heat Exchanger. Panasnya menggunakan uap panas. Uap panas dialirkan ke plate tersebut dan nantinya susu pun mengalir, lalu nanti ada pertukaran panas dari uap panas dan juga susu. Setelah dari pertukaran panas itu, lalu langsung didinginkan. Proses pendinginannya 2-5 derajat Celcius. Dari ruangan susu pasteurisasi, susu akan ditransfer ke ruang pengemasan dengan menggunakan pipa. Lalu disimpan di tangki penyimpanan, baru nanti dialirkan ke mesin pengemasan. Untuk kemasannya sendiri, ada kemasan plastik dan cup. Dan untuk rasanya sendiri ada putih manis, stroberi, coklat, dan tawar. Umur simpan susu pasteurisasi sendiri yaitu hanya 7 hari dan disimpan di suhu dingin. Jika tidak disimpan di suhu dingin, 3-4 jam saja sudah basi. Setelah itu, didistribusikan dan pendistribusiannya masih di sekitar Bandung dan Jakarta saja. Selanjutnya ada yogurt. Untuk yogurt sendiri, susu pasteurisasi diinkubasi dahulu sekitar 4-5 jam. Lalu ditunggu suhunya sekitar 36-40 derajat Celcius. Lalu ditambahkan mikroorganisme, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus. Maka dari 4-5 jam itu akan terjadi penurunan pH dari netral menjadi asam, karena bakteri merubah laktosa yang ada di susu menjadi asam laktat. Setelah proses inkubasi selesai, baru masuk ke proses pengemasan dan dimasukkan dahulu ke ruang pendinginan. Untuk umur simpan yogurt sendiri yaitu hanya 1 bulan. Proses produksi keju mozzarella. Untuk membuat keju mozzarella, rata-rata membutuhkan susu segar sekitar 3.000-5.000 liter. Susu yang dibutuhkan untuk membuat keju mozzarella dipasteurisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan penambahan bakteri. Setelah dipasteurisasi, susu akan ditransfer ke tangki inkubasi. Tangki inkubasi berfungsi agar suhu susu tetap stabil untuk proses fermentasi. Suhu yang harus dipastikan yaitu 30-32 derajat Celcius untuk fermentasi keju mozzarella. Setelah suhu dipastikan 30-32 derajat Celcius, akan ditambahkan bakteri khusus untuk pembuatan keju mozzarella dan juga penambahan enzim. Enzim yang dipakai namanya rennet. Rennet dari hewani biasanya terbuat dari lambung anak sapi. Jadi cairan yang berada di lambung anak sapi diambil dan dibuat menjadi rennet. Setelah bakteri dan rennet tercampur, susu disimpan selama 1 jam. Setelah 1 jam, tekstur susu akan mengental. Yang mengentalkannya itu adalah rennet. Sementara bakteri berfungsi untuk menurunkan pH susu. pH susu yang bagus itu 6,6 sampai 6,8. Setelah mengental seperti puding, nanti dilakukan pemotongan. Dipotong kurang lebih 5 sampai 10 menit dan nanti dia akan menghasilkan kur atau dadih dan airway. Untuk pembuatan keju kita ambil dadihnya saja, sementara untuk airway dipisahkan dan dikirim ke industri pengelolaan yang lain.
Untuk dadih teksturnya seperti tahu, namun dia lebih lembut dari tahu. Sementara untuk airway warnanya agak hijau kekuningan. Setelah itu keju disimpan atau diinkubasi kembali kurang lebih 3 jam. Jadi total inkubasi keju mozzarella dari awal sampai akhir kurang lebih 4 jam. Setelah 4 jam, keju akan diambil kurnya saja, karena airway-nya sudah dipisahkan habis, tinggal tersisa kurnya atau dadihnya saja. Lalu masuk ke proses berikutnya, namanya proses stretching atau peregangan. Di proses ini, kurnya akan diaduk tetapi dengan ditarik-tarik sambil dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Proses stretching sendiri berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit. Pada proses stretching juga dilakukan penambahan garam. Selain sebagai penambah cita gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami. Untuk umur simpan keju sendiri hanya sampai 4 bulan saja, itu pun dalam penyimpanan di bawah 5 derajat Celcius dan selama kemasan tidak bocor. Setelah proses stretching dan penambahan garam selesai, nanti teksturnya akan menjadi lebih solid. Setelah itu lanjut ada proses pencetakan. Proses ini berlangsung saat kondisi keju dalam keadaan panas, suhunya masih di atas 60 derajat sehingga teksturnya masih lembek dan mudah untuk dibentuk. Setelah dicetak, harus segera disimpan di ruang pendingin pada suhu 5-6 derajat Celcius. Proses penyimpanan ini berlangsung selama kurang lebih 1 hari. Setelah 1 hari ditimbang, diiris, dirapikan pinggirannya, dan diuji kualitasnya. Pengujian kualitasnya antara lain adalah uji umur simpan, uji kadar lemak, dan kadar air. Setelah itu keju tidak langsung dikemas namun masuk ke proses penirisan, yaitu disimpan lagi di ruang pendingin satunya dengan suhu yang sama, yaitu 5-6 derajat Celcius. Proses ini karena setelah keju dikeluarkan dari cetakan kadar airnya masih tinggi sehingga harus ditiriskan kurang lebih 1 hari sampai besok baru bisa masuk ke proses pengemasan. Untuk metode pengemasan memakai metode vakum agar tidak ada udara dalam kemasan. Fungsinya adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam keju. Setelah proses pengemasan selesai, sebenarnya sudah bisa dikonsumsi, tetapi untuk lebih aman. Kita habis dapat 3 materi, terus kita dapat yogurt ada rasa anggur. Terus kita mau nyobain. Ini strawberry. Kita cobain. Dia coba yang strawberry. Enak. Apa enak dong? Rasanya seperti yogurt yang rasa strawberry. Bagus. Terus cara aku. Bima nontonnya langsung ilfil. Bima please lihat vlog aku please. Jadi kita udah apa tuh cepet ngomong. Kita nggak tahu mau kemana guys. Abis bagi-bagi susu nih, susu yogurt. Lihat guys. Bima malah nyariin Bima paling nyari sayang aku. Dapat basreng dari sini. Spill harga. Spill harga outfit kamu dari atas sampai bawah. Sebelah. Jadi KPWS ini memiliki yang namanya IPAL, instalasi penanganan air limbah. Kita itu di bawah pengawasan Dinas Lingkungan Kabupaten. Nah, fungsinya apa sih? Jadi kita itu limbah di KPWS itu ada 2 jenis, limbah padat dan limbah cair. Kalau limbah padat itu contohnya kayak botol-botol penyok, terus dus, kayak plastik-plastik. Nah itu kita buangnya ke pihak ketiga atau dijual kembali ke pengepul. Tapi kalau untuk limbah cair kayak hasil buangan reject, tadi kan pas packaging ada yang bocor ya, lihat kan? Nah itu kan pasti dibuang, ada air limbahnya. Nah itu tuh nggak langsung dibuang ke sungai. Jadi kita ada pengolahannya dulu, di treatment. Semua limbah cair dikumpulkan. 1 hari dia itu didiamkan, difermentasi alami supaya warnanya netral. Karena kan produk
KPPS tuh banyak ya, ada yang rasa anggur, strawberry dan lain-lain. Otomatis kan warnanya kecampur-campur. Nah, itu tuh harus dinetralin dulu dengan fermentasi alami dalam tangki kapasitas 20.000 liter. Dari situ kalau misalkan udah warnanya netral, baru masuk ke IPAL, instalasi penanganan air limbah. Jadi di situ diolah oleh bak-bak sedimentasi. Cuman mau dijelasin kan bakal panjang ya. Cuman secara intinya di bak sedimentasi itu nanti ada penambahan bakteri secara mikrobiologi dan kimiawi. Nah, sampai hasil akhirnya itu kita punya penampungan bak. Dia itu warnanya akan jernih kembali. Airnya tuh kayak jernih lagi kembali. Nah, gimana caranya kita tahu itu bisa langsung dibuang apa enggak? Kita menggunakan metode ikan. Jadi di kolamnya itu ada ikan. Kalau misalkan ikannya mati, berarti limbah yang kita olah tidak aman. Tapi kalau ikannya hidup, berarti airnya aman. Kalau aman, baru bisa dibuang ke sungai. Cuman berhubungan KPWS ini adalah susu ya. Jadi kita kan bahannya organik ya, bukan kimia. Jadi insya Allah aman gitu. Cuma tetap harus di treatmentnya itu si warnanya harus sampai bening kembali. Nah itu baru bisa dibuang. Itu dia disampai dulu. Di belakang belakang. Menaiki pelampung OTW